Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat nih. Oke, baik. Di sini saya mau sharing aja ya, Miss. Kita sharing mengenai literasi dan numerasi. Jadi untuk siang hari ini saya ucapkan pertama-tama terima kasih dulu kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk bersedia menjadi peserta pengimbasan dari BIMTEK Litnum Angkatan 6 saya. Kemudian di sini yang kemarin ini bagus ya. Kenapa? Ini gak ada yang berubah. Tapi maaf, misalkan saya mute dulu. Oke, jadi di sini kita saling sharing aja. Pertama nanti saya akan sampaikan dulu mengenai materi sedikit mengenai literasi dan numerasi. Karena sebenarnya ini sangat penting untuk perkembangan peserta didik kita ya. Jadi tidak hanya untuk pengetahuan kognitif saja, afektif atau psikomotorik saja, sebenarnya untuk literasi dan numerasi juga itu sangat penting untuk dikembangkan, apalagi di era globalisasi ini ya, khususnya untuk pengembangan skill abad 21. Oke. Baik teman-teman, oke, Almira baru bergabung. Kita langsung mulai aja ya. Saya akan share screen. Mungkin nanti teman-teman bisa sambil monitor kalau misalnya tulisannya kurang jelas atau suara saya kurang jelas, bisa di chat ya teman-teman ya. Oke, gimana teman-teman? Udah kelihatan belum slide saya? Oke, teman-teman gimana? Cek sound dulu, suara saya apakah terdengar jelas? Jelas nih. Oke, jelas ya. Jadi di sini sekali lagi saya tekankan bahwa saya hanya sekedar sharing aja ke teman-teman semua. Pastinya saya yakin rekan-rekan itu sudah tidak asing lagi dengan istilah literasi dan numerasi. Jadi untuk sore hari ini saya akan menekankan pada konsep dasar numerasi. Materi ini saya ambil dari penulis yang ada di BIMTEK Litnum saya, yaitu ada Umi Salmah ya. Jadi beliau adalah salah satu penulis materi yang ada di BIMTEK. Jadi yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep dasar numerasi, di mana konsep dasar numerasi ini juga bagi guru itu sangat penting ya untuk diterapkan bahkan sejak dini, sejak anak tidak hanya di pendidikan, kalau kita kan jenjangnya SMP, tapi ternyata SD maupun TK maupun PAUD itu sebenarnya penting juga untuk dikenalkan dasar numerasi ini. Oke nih, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan nih, pembuka untuk rekan-rekan sekalian ya. Jadi bisa dijawab. Untuk pertanyaannya, apa yang pertama kali muncul di benak teman-teman ketika mendengar atau membaca istilah numerasi? Apa sih yang teman-teman ketahui tentang numerasi? Boleh teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya persilakan. Gimana teman-teman? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mengenai numerasi, mungkin kita sering ya mendengar, tapi belum tahu nih sebenarnya konsep dasar numerasi itu apa. Ada yang ingin coba menyampaikan gagasannya?
Bisa teman-teman utarakan gimana? Oke, mungkin saya lanjut aja ya teman-teman ya. Oke, jadi numerasi sendiri itu sebenarnya sudah kita kenal sejak anak itu sebenarnya lahir ya. Jadi numerasi itu kalau secara sempitnya itu adalah mengenai angka ya, number. Tapi ternyata dalam pengertian luasnya numerasi sendiri itu cakupannya tidak hanya mengenai angka saja. Namun bagaimana sih pengaplikasian angka-angka tersebut jika dikaitkan dengan fenomena sehari-hari dan aktivitas sehari-hari. Nah, dalam mempelajari angka-angka ini tentunya kalau di kehidupan sehari-hari itu kan sangat kompleks ya. Kita ambil contoh deh, misalnya saja ketika kita berangkat dari rumah kemudian ke tempat kerja. Itu kan kita membutuhkan waktu ya dalam perjalanan. Kemudian apabila kita menggunakan kendaraan pribadi, itu kan kita juga pasti menghitung bensin yang kita keluarkan ya. Nah, itulah di situ konsep numerasi muncul. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh sudah tahu dan sudah mengaplikasikan numerasi sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kita memperkirakan nih, misalnya rumah saya tuh jauh dari sekolah, jaraknya lebih dari 10 km misalnya. Nah, saya harus memperkirakan jam berapa saya berangkat, kemudian kapan jam-jam tertentu yang macet gitu. Nah, jadi di situ ada hitung-hitungannya. Perkiraan-perkiraan yang kita lakukan itu sebenarnya sudah masuk ke dalam konsep numerasi. Nah, yang perlu rekan-rekan ketahui, ada beberapa miskonsepsi numerasi yang terjadi di lingkungan kita ya, tentunya di lingkungan pendidikan. Nah, nanti akan sedikit saya bahas mengenai miskonsepsi numerasi tersebut. Oke, yang pertama, miskonsepsinya adalah numerasi hanya merupakan proses berhitung. Nah, ini sebenarnya miskonsepsi ya teman-teman ya. Jadi numerasi ini akhirnya banyak dipersepsikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan proses berhitung saja. Nah, sebenarnya bukan hanya sekedar berhitung ya. Tapi dalam perkembangannya, numerasi sendiri itu memberikan banyak aktivitas berhitung saja, tidak lantas membawa siswa mampu menjadi insan yang memiliki kemampuan numerasi yang baik dan numerasi lebih sekedar proses berhitung ya. Jadi itulah tadi contoh simpelnya saja. Ketika misalnya kita berangkat kerja, kita tidak hanya menghitung misalnya jam berapa ya saya harus berangkat. Nah, tapi kan di situ ada analisis bahwa misalnya ketika di jalan apakah akan macet. Nah, itu jadi tidak hanya menghitung perkiraan saja, tapi di situ ada analisis yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi anak atau siswa itu tidak hanya misalnya menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada lagi nih miskonsepsi bahwa numerasi adalah matematika. Oke, ini miskonsepsi selanjutnya, di mana numerasi itu merupakan alternatif lain dalam mengembangkan kemampuan matematika. Kita tahu ya bahwa ketika mendengar matematika, apalagi guru-guru selain guru eksak ya, misalnya guru bahasa, kemudian guru IPS, mungkin ketika mendengar matematika itu menjadi pelajaran yang sangat kompleks, yang sangat menyulitkan ya. Karena matematika itu merupakan sesuatu yang abstrak yang menawarkan tentang kebenaran absolut tentang hubungan ideal berbagai macam objek. Maksudnya seperti ini. Misalnya 1 tambah 1 itu sama dengan harus 2. Nah, mungkin itulah yang menjadikan bahwa sebenarnya numerasi itu adalah matematika yang seperti itu. Jadi tidak mengaitkan dengan kenyataan kontekstual permasalahan real yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya matematika dan literasi itu adalah 2 hal yang berbeda, tetapi terkait satu dengan yang lain, dan kedua hal ini ya, baik matematika dan literasi itu keduanya dibutuhkan oleh siswa kita. Nah, selanjutnya
Nih, ini adalah miskonsepsi yang kedua nih teman-teman. Jadi numerasi itu hanya diajarkan oleh guru matematika saja. Ya, jadi sebenarnya numerasi sendiri itu dapat diajarkan oleh guru mata pelajaran yang lain. Jadi terpadu ya, ada kolaborasi misalnya antara guru matematika, kemudian guru PJOK, kemudian guru IPA, guru bahasa, itu sebenarnya bisa kita kolaborasikan untuk melatih dan mengajarkan numerasi kepada siswa. Oke, misalnya siswa akan dihadapkan dengan interpretasi data, kemudian pengukuran hal-hal yang terkait yang melibatkan bilangan dan operasinya. Kemudian siswa diharapkan melihat berbagai hubungan bilangan yang disajikan dalam berbagai konteks dan mengkomunikasikannya. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi, fenomena yang terjadi dalam pembelajaran kita itu adalah kan banyak ya, apalagi kalau matematika itu biasanya anak sangat sulit untuk menyelesaikan soal berupa soal cerita. Padahal untuk memahami dan menyelesaikan soal cerita tersebut harus ada basic bahasa Indonesianya di situ. Jadi anak harus mengerti dulu nih kalimat-kalimat yang ada dalam soal cerita. Artinya apa? Tidak hanya hitungan saja yang harus dipahami oleh siswa, tapi di situ juga ada konteks bahasa Indonesianya. Sehingga ketika anak sudah mengerti soal yang dimaksud, maka bisa menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam soal cerita matematika tersebut. Begitu. Jadi sebenarnya kita bisa saling berkolaborasi, tidak hanya misalnya numerasi itu kaitannya dengan guru matematika saja nih. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi mungkin di sekolah kita bisa buat lain kali numerasi itu ya kolaps lah ya antar guru matematika, IPA, PJOK, bahasa, IPS itu sebenarnya bisa kita ambil satu topik pelajaran yang sama ya, yang konteksnya itu terpadu, itu bisa kita pakai untuk mengajarkan numerasi pada peserta didik. Oke, ini sekarang ada miskonsepsi selanjutnya nih teman-teman ya. Level SMA tidak butuh asesmen numerasi. Nah, ini miskonsepsi selanjutnya ya, bahwa menilai kemampuan numerasi dan literasi siswa di level SMA itu tetap diperlukan. Gunanya untuk apa sih? Untuk melihat sejauh mana siswa di level tersebut memahami berbagai konteks dan permasalahan sehari-hari dengan kemampuan literasi dan numerasi yang dimilikinya. Oke ya, jadi asesmen itu berlaku ya, apalagi literasi dan numerasi ini kan saling berkaitan ya teman-teman ya. Jadi justru semakin tinggi jenjang pendidikannya itu justru perlu diasah lagi, karena kan kita tahu ya perkembangan otak manusia itu kan biasanya semakin berumur ya akan semakin berkurang, apalagi memori ya. Begitu juga dengan yang saya rasakan nih, faktanya seperti itu. Jadi semakin usia kita semakin tua ya, secara biologis itu memang kemampuannya semakin menurun apabila tidak dilatih. Ya, jadi memang melatih anak-anak usia golden age itu sangat dan lebih gampang daripada kita melatih anak-anak yang sudah tingkat SMA misalnya, kemudian di perguruan tinggi. Tapi tidak memungkiri bahwa di level-level tersebut itu tidak membutuhkan asesmen numerasi, jadi tetap diperlukan. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada anak-anak di golden age, tapi yang sudah dewasa pun, bahkan mungkin di guru-gurunya juga ya, para pendidik ini juga dibutuhkan asesmennya numerasi dan literasinya juga harus dites. Begitu. Nah, kemudian nih, dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi. Nah, ini miskonsepsi sebenarnya ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan miskonsepsi sebelumnya bahwa numerasi sendiri itu bisa diajarkan oleh semua guru mata pelajaran sebenarnya. Jadi, ketika misalnya
diperlukan nih. Kayaknya perlu nih di sekolah kita ada program membuat pelajaran khusus mengenai literasi dan numerasi ya. Itu sebenarnya miskonsepsi. Karena sebenarnya numerasi itu dapat disertakan dan dikembangkan di mata pelajaran apapun. Numerasi berkaitan dengan bagaimana peserta didik menyelesaikan berbagai konteks dunia nyata dengan melibatkan pengetahuan matematikanya. Sehingga untuk mengembangkan numerasi itu tidak dibutuhkan mata pelajaran khusus. Numerasi dapat dikembangkan di berbagai mata pelajaran selain matematika. Oke, jadi ketika ANBK nih misalnya teman-teman, kan anak-anak itu suka mengeluh ya, apalagi di soal-soal berupa soal cerita, baik itu bahasa Indonesia, matematika, yang di sains juga seperti itu, soalnya itu panjang-panjang semua. Nah, sebenarnya di literasi dan numerasi ini tidak dibutuhkan, kayaknya anak-anak harus nih fokus nih, ada jadwal tersendiri, itu tidak. Tapi coba kita lakukan perbaharuan di masing-masing mata pelajaran bahwa kita bisa loh mengaitkan mata pelajaran kita dengan mata pelajaran yang lainnya, yaitu tadi pakai sistem terpadu ya. Tentunya ini harus ada komunikasi dan kolaborasi yang baik antara guru mata pelajaran di sekolah tersebut. Mungkin nanti bisa kita diskusikan ya, ada gerakan baru gitu, karena fokusnya memang untuk di literasi numerasi ini sangat penting ya di kehidupan mendatang ya, apalagi anak-anak kita merupakan generasi penerus bangsa. Jadi diharapkan setelah kita saling sharing, itu memang ada tindak lanjut kepada para peserta didik. Itu. Oke nih, saya ada pertanyaan nih, ada diskusi, kita saling sharing aja ya teman-teman. Apakah ada miskonsepsi yang lain yang ditemukan tentang numerasi? Mungkin teman-teman sebenarnya menyadari nih di sekolah sudah melakukan, tapi ternyata itu miskonsepsi. Gimana? Ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat mungkin? Gimana teman-teman? Coba sebentar, ini tadi ada yang ingin join ya. Oke. Gimana, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat nih sebelum saya lanjut? Gimana teman-teman? Atau kita lanjut dulu sampai akhir, baru nanti kita ada sesi diskusi? Oke ya, kita lanjut dulu aja ya. Oke, sebentar. Nah, tadi kita sudah sampai sini ya. Jadi mengenai miskonsepsi lain, mungkin teman-teman bisa di chat, dikemukakan pendapatnya apabila teman-teman menemukan miskonsepsi terkait numerasi ya. Karena yang saya lihat di sini pesertanya ada dari sekolah lain, mungkin bisa menyatakan gagasannya ya di kolom chat. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, konsep numerasi itu seperti apa sih ya? Karena tadi kita sudah lihat fakta-faktanya, oh ternyata ini miskonsepsi. Jadi kita luruskan dulu pengertian numerasi itu sebenarnya apa sih? Oke, ini ada menurut para ahli, numerasi itu merupakan kemampuan untuk memproses, kemudian mengkomunikasikan dan menginterpretasikan informasi numerik dalam berbagai konteks. Kemudian, menurut Pusmenjar, itu numerasi merupakan kemampuan seseorang menggunakan konsep maupun prosedur matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan sebagai individu dan warga negara Indonesia dan dunia. Oke tuh ya, jadi sudah jelas ya teman-teman ya, numerasi itu bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar matematis saja, tapi di situ juga ada
proses, ada komunikasi, ada interpretasi, informasi numerik, ya, begitu. Jadi dalam pengertian luasnya seperti itu. Oke, di sini ada matematika dan numerasi, ya. Di sini terlihat bahwa bagian yang warna abu-abu ini adalah matematika. Nah, kemudian di sini di lingkaran dalam itu ada bilangan, ada geometri, pengukuran, pengolahan data, operasi, dan perhitungan. Nah, di sebelah dalam lagi itu baru ada literasi numerasi, ya. Jadi sebenarnya cakupannya itu luas, ya. Jadi bukan literasi numerasi itu bukan hanya sekedar matematika, tapi di situ ada pengaturan, pengolahan data, pengukuran, perhitungan, ya seperti itu. Oke, ada yang ingin join ya? Oke, di sini ada Abi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, di sini nih kita ambil masalah kontekstual ya. Konteks dan masalah kontekstual itu merupakan komponen yang sangat penting dalam numerasi. Konteks bukanlah merupakan hal yang baru dalam kegiatan pembelajaran. Konteks memegang peranan penting dalam menjembatani siswa untuk memahami suatu konsep. Ya, dalam pembelajaran matematika misalnya konteks berperan dalam membantu siswa untuk memahami dan memperkuat suatu konsep matematika. Nah, jadi antara konsep dengan masalah kontekstual, ya, itu sangat erat kaitannya, ya. Jadi di mana sebenarnya dalam mata pelajaran apapun, ya, anak tuh lebih mudah dikaitkan dengan fenomena pembelajaran sehari-hari daripada hanya sekedar menyampaikan konsep secara mentah saja, gitu. Oke, kita skip saja ini bagian yang diskusi ya. Terkait dengan masalah kontekstual, saya ambil contoh gampangnya seperti ini. Apalagi di kehidupan sehari-hari itu biasanya sangat erat ya kaitannya dengan matematika, dengan proses perhitungan, kemudian analisis, tapi mungkin kita banyak tidak sadar ya. Contoh kecilnya seperti ini, misalnya teman-teman punya anak ya, biasanya anak perempuan nih yang suka bantu teman-teman lagi masak di dapur ya. Jadi tanpa kita sadari, itu kan biasanya ibu itu menyuruh anaknya, "Nak, tolong potong buah atau potong sayurannya dengan belah jadi 2 misalnya, atau potong jadi 2. Nah, sebenarnya dengan kita menyuruh anak kita memotong bagian buah atau sayur menjadi 2, itu sudah mengajarkan tentang pecahan, ya. Jadi anak tuh tahu, oh ini buah dan sayur saya harus potong jadi 2 bagian yang sama besar. Ternyata itu masuk ke dalam konsep pecahan. Nah, itu maksudnya jadi masalah-masalah kontekstual yang seperti itu. Misalnya contoh lagi nih, saya misalnya sebagai seorang anak yang memiliki 3 saudara lain, jadi ada 4 orang di dalam keluarga saya, begitu. Kemudian ibu saya memberikan sebuah jeruk. Nah, kemudian ibu saya meminta, "Nak, coba bagi-bagi ke kakak-kakakmu." Dengan begitu kan saya berpikir bahwa, oh iya, kakak misalnya harus dapat 3, kemudian yang lain juga harus dapat 3. Nah, di situ kan anak belajar bahwa misalnya ketika misalnya si anak tidak membagi jeruk tersebut secara merata, biasanya kan ibu akan marah. Nah, di situ jadi ada konsep bahwa, oh iya ya, ternyata dengan membagi jeruk sama rata itu aku sudah paham konsep pecahan di situ. Oke, begitu ya teman-temannya. Jadi tidak hanya di pelajaran matematika saja, sebenarnya untuk di pelajaran lain juga itu diperlukan masalah-masalah kontekstual ya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan terkait numerasi? Mungkin untuk yang literasi bisa kita sambung di pertemuan selanjutnya ya. Jadi di luar
sharing sore ini bisa kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berikan kesimpulan terkait numerasi sendiri. Gimana teman-teman? Silakan boleh bertanya. Gak apa-apa, kita di sini saling sharing aja ya, karena saya juga masih belajar terkait literasi dan numerasi sendiri. Saya juga merasa baru mendengar bahwa ternyata numerasi itu tidak hanya sekedar matematika, tapi di situ ada analisis, kemudian ada perhitungan yang bahkan saya tidak sadar bahwa sehari-hari itu sudah melakukan hal tersebut, begitu. Gimana teman-teman, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke kesimpulan? Mungkin dari Miss Ari. Miss Ari mana nih Miss Ari? Miss Ari gimana terkait numerasi atau nanti kita lanjut di sesi yang lain aja? Miss Ari? Apakah Miss Ari masih bergabung? Oke, mungkin dari Resti. Mana Resti? Gimana, Miss? Oke, ada Miss Eka ya. Miss Eka, gimana Miss Eka terkait numerasi sendiri? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh Miss, kita diskusi aja nih. Diskusi satu. Iya. Sebelumnya makasih ya Miss Atika. Oke. Saya kan punya anak tuh yang masih umur 3 tahun. Jadi ternyata misalnya untuk mengajarkan pecahan itu dengan mengajak dia potong kue atau potong pizza misalnya itu udah termasuk numerasi ya Miss ya? Iya benar Miss. Jadi sebenarnya untuk mengajarkan numerasi sendiri itu bahkan lebih baik itu di golden age ya Miss ya. Jadi ketika anak gitu ya Miss ya? iya benar Saya banget. baru tahu nih. Iya, jadi tidak hanya di tingkat SD saja, kemudian di tingkat SMP, bahkan sebelum SD pun itu anak sebenarnya sudah boleh dan sebenarnya lebih baik lagi ketika kita ajarkan dan kenalkan dengan numerasi. Jadi ketika mendengar numerasi itu tidak dikaitkan dengan perkembangan level anak yang sudah dewasa saja. Jadi begitu, Miss. Iya, karena persepsi kita selama ini kan dengan numerasi itu hanya penjumlahan. Aduh, rumit matematika yang aljabar. Jadi kan males ya mau belajar lebih lanjut tentang numerasi gitu. Ternyata sederhana ya, Miss ya. Iya benar Miss. Jadi misalkan bisa juga nih Miss, contohnya gini kan, mungkin Miss Fitri ketika ke sekolah tuh kan suka ajak anak ya ke sekolah. Nah bisa nih diajarkan kepada anaknya Miss Fitri bahwa nak kita kan berangkat misalnya dari jam 7 pagi nih, kemudian nyampe di sekolah jam 8. Nanti ditanyakan bisa kepada anaknya Miss Fitri, kok bisa ya kita berangkat lama banget 1 jam, emang di jalan macet ya nak ya, gimana gitu. Jadi anak itu diajak untuk berdiskusi tentang apa yang dia alami selama perjalanannya. Misalnya dia melihat atau menghitung mobil misalnya seperti itu. Iya misalnya anak bercerita kepada Miss Fitri bahwa iya tadi aku ngelihat mobil ini, mobil itu, warnanya apa. Jadi sebenarnya numerasi itu tidak hanya sekedar angka Miss, tapi bisa juga pola, kemudian bilangan, simbol, itu juga sudah termasuk numerasi. Jadi gitu Miss. Jadi jangan ketika berbicara tentang numerasi itu tidak perlu dibuat ribet lah ya kalau bahasa kita. Gitu. Mungkin untuk yang lain bisa ada yang ingin didiskusikan lagi nih. Boleh teman-teman? Silakan.
Oke, mungkin cukup ya karena sudah mau jam 3 ya, sudah mau masuk asar. Nanti diskusi yang Makasih lain. banyak ya Miss Atika. Oke, Materinya sangat bagus dan sangat bermanfaat banget. oke Miss, terima kasih kembali. Ini juga saya masih belajar, saya juga masih baru tahu ternyata mengajarkan literasi dan numerasi itu nggak perlu ribet-ribet, justru sejak dini malah lebih mudah. Jadi tidak kaget lagi nanti ketika anak-anak sudah dewasa, gitu ya Miss ya. Oke, saya tutup dengan kesimpulan numerasi sendiri ya Miss ya. Jadi dalam pelaksanaan di sekolah itu ternyata kita masih menemukan banyak sekali miskonsepsi numerasi yang terjadi ya. Beberapa terkait misalnya numerasi itu hanya berupa angka, kemudian numerasi itu adalah bagian matematika, itu adalah artian dalam sempit saja ya. Bahkan kita tidak sadar ya, di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita sudah menerapkan dan mengaplikasikan numerasi namun kita tidak sadar. Jadi pesan saya juga sebagai pendidik ya kepada diri sendiri terutama kemudian dengan teman-teman sejawat bahwasannya yuk sejak dini kita latihkan anak-anak baik itu literasi maupun numerasi dengan contoh fenomena di kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari aktivitas-aktivitas yang ringan yang berupa perhitungan yang mengaitkan dengan fenomena sehari-hari itu justru lebih bermakna dan akan anak itu mengerti memorinya jangka panjang, tidak hanya sekedar tahu, kenal, tapi dia juga bisa meresap ya ilmunya sampai dia besar nanti. Begitu Miss dan teman-teman yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah bergabung dan sudah meluangkan waktu untuk kita sharing. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sharing mengenai konsep literasi ya Miss ya. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semua. Silakan boleh leave dan melanjutkan aktivitasnya. Oke.